Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah bahasa jurnalistik ya. Kali ini saya akan membahas materi untuk pertemuan ke-6 dan ke-7, yaitu pengertian jurnalistik online dan media online. Karena kita ketahui bahwa kita ini memasuki era digitalisasi yang semuanya tuh serba online. Bahkan untuk pendidikan saja kita sudah online. Seperti itu. Jadi jurnalistik online dan media online untuk jurusan pendidikan bahasa, saya rasa Anda harus menguasai materinya. Nah, dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya, jurnalistik dibagi ke dalam 3 bagian besar. Jurnalistik media cetak atau newspaper and magazine journalism, itu yang kemarin-kemarin sering kita bahas ya. Kemudian ada jurnalistik media elektronik auditif, itu ada radio broadcast and journalism seperti itu. Kemudian ada jurnalistik media audiovisual, television journalism, begitu. Nah, jurnalistik media cetak meliputi jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik surat kabar mingguan, jurnalistik tabloid harian, jurnalistik tabloid mingguan, ada jurnalistik majalah. Nah, itu kemarin-kemarin yang sering kita bahas ya, tidak bosan-bosannya. Walaupun sekarang zaman era digitalisasi, tapi jurnalistik media cetak itu jangan sampai tergeser teman-teman, karena banyak sekali manfaatnya sebetulnya. Nah, kemudian jurnalistik media elektronik auditif adalah jurnalistik radio siaran. Nah, jurnalistik media audiovisual itu adalah jurnalistik televisi siaran dan jurnalistik media online atau internet. Nah, menurut Sumadiria, di sini pengertian jurnalistik online terkait banyak istilah, yakni jurnalistik online, internet, dan website. Nah, Romli dalam bukunya Jurnalistik Online ini menerangkan ketiga pengertian tersebut, yaitu jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan, dan penyebaran informasi aktual atau berita melalui media massa. Nah, secara ringkas dan praktis, jurnalistik bisa diartikan sebagai memberitahukan sebuah peristiwa. Nah, jurnalistik online juga tidak mengenal tenggat waktu atau deadline sebagaimana dikenal di media cetak. Nah, deadline bagi jurnalistik online dapat sebagai jurnalistik online dalam pengertian publikasi itu paling lambat adalah beberapa menit bahkan detik setelah kejadian gitu loh. Jadi sangat mudah untuk diviralkan seperti itu. Kejadian itu jurnalistik online ini dicirikan sebagai praktik jurnalistik yang mempertimbangkan beragam format media atau multimedia untuk menyusun isi liputan. Di sini memungkinkan terjadinya interaksi antara jurnalis dengan audiens. Nah, dan menghubungkan berbagai elemen berita dengan sumber-sumber online yang lain. Begitu. Jadi kalau kita melihat ya berita-berita di televisi, bahkan berita entertainer seperti itu, entertainment, itu malah berita-berita yang isinya itu story-nya para artis, ya kan? Padahal kalau kita mengikuti atau kita following artis itu, kita sudah menonton duluan gitu, menonton secara langsung. Tapi di televisi seperti para jurnalistik itu mereka cuma mencari dari media sosial begitu loh. Nah, ini sama dengan berita-berita, misalnya berita kecelakaan, berita pembunuhan, bahkan di media sosial itu sekarang jauh lebih cepat gitu ya dibandingkan nanti di televisi. Cuma pembahasannya ya teman-teman, pembahasannya itu kalau saya melihat dikemasnya gitu ya, dikemas kemudian disampaikan itu lebih komunikatif dari televisi, dari pembawa berita. Kalau misalnya di media sosial itu saya lebih lebih risih membaca para netizen yang berkomentar begitu loh. Nah, di sini Romli ini ya, jurnalistik media online merupakan jurnalistik terbaru yang hadir setelah jurnalistik cetak, radio, dan televisi. Jadi jurnalistik itu suhunya atau yang paling tua adalah jurnalistik cetak, kemudian radio dan televisi, kemudian ada jurnalistik online.
Nah, perbedaan utama dari ketiga bentuk jurnalistik, cetak, radio, televisi dengan jurnalistik media online adalah kecepatan dalam penyampaian informasi kepada halayak. Kemudian kemudahan akses, bisa diupdate dan dihapus kapan saja, serta bisa berinteraksi dengan pembaca dan pengguna user. Tadi yang saya bilang dengan pembaca, netizen langsung berkomentar begitu. Ya kan teman-teman, jadi kadang ini ada berita apa begitu, saya kurang jelas ini berita apa di media sosial misalnya, atau di Instagram atau di mana begitu, tapi kita bisa melihat itu malah dari para pekomentar netizen seperti itu. Nah, jurnalistik online ini menerangkan beberapa pengertian tentang media online. Per definisi, media online online media disebut juga cyber media begitu loh, media siber begitu, cyber media. Jadi yang disebut media online itu cyber media, internet media atau media internet, dan new media atau media baru dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs website internet. Nah, kemudian media online bisa diartikan sebagai media generasi ketiga setelah media cetak atau printed media seperti koran, tabloid, majalah, buku-buku, dan media elektronik atau elektronik media seperti radio, televisi, dan film atau video. Nah, media online ini merupakan produk jurnalistik online atau cyber jurnalistik maya, jurnalisme maya gitu loh, yang beredar di dunia maya. Cyber journalism yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan distribusikan melalui internet, jaringan internet. Kemudian, media online itu dipahami sebagai keadaan konektivitas, ya, keadaan konektivitas ini ketersambungan mengacu pada internet atau world wide di web ini. Kemudian online itu merupakan bahasa internet yang berarti informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet atau ada konektivitasnya yang memungkinkan. Nah, dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media online menjadi objek kajian teori media baru atau new media, yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses ke konten, isi atau informasi kapan saja, di mana saja, pada setiap perangkat digital, serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media. Juga aspek generasi real time. Nah, kemudian gaya penulisan naskah media online. Romli dalam bukunya itu Jurnalistik Online menerangkan naskah di media online hendaknya diringkas dan to the point. Nah, naskah panjang dapat dipilah dalam beberapa judul tulisan lalu digunakan tautan untuk menyatukannya. Sebagai acuan naskah, berita online idealnya maksimal 400 kata dan maksimal 800 kata untuk naskah jurnalistik lainnya seperti artikel opini dan fitur. Kemudian judul atau head dan alinea pertama atau lead kemudian harus dibuat semenarik mungkin sehingga eye chatting begitu ya. Maksudnya eye chatting itu kita melihat itu sekilas menarik perhatian dan meminat untuk membacanya. Karena sebagaimana di media konvensional, pembaca umumnya di sini hanya membaca judul atau headline reader gitu. Nah, atau teras berita atau lead reader. Nah, umumnya lead adalah sebuah alinea pertama dari sebuah naskah artikel berita tersebut. Bisa pula berupa kalimat tersendiri, misalnya menampilkan isi berita yang paling menarik sebagai ayat chat dibaca ini ayat chat here begitu ya, pokoknya yang pintar bahasa Inggris lah di situ ya, ayat chat here begitu, betul tidak? Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi gaya penulisan naskah media online itu sama seperti media cetak lainnya itu ya, biasanya kita hanya melihat judulnya saja atau kita hanya melihat sekilas di lead readernya saja atau di halaman pertama saja begitu ya. Untuk itu di gaya penulisan naskah media online juga kita perlu membuat atau dibuat semenarik mungkin supaya halayak itu
menarik untuk tertarik untuk membacanya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian body atau tubuh berita biasanya ini, body atau tubuh berita biasanya itu diformat dalam bentuk singkat dan padat karena informasi terus mengalir,